Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihah wa bi fadlihi wa husni ma'unatihi tanmu al-barakah wa bi dzikrihi wa dzikri awliyaihi tanazzalur rahmah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala Allah ta'ala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Kesempatan kali ini akan kami sampaikan yaitu hadis yang nomor 32, yaitu kegiatan rutin Haji Ramadan RMI PCNU Kabupaten Purworejo. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa auladi wa dzurriyyatihi wa usuli wa furi malifadal kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu tsani wassalatsuna, utawi hadis kang nomor 32 iku ngan Abi Sa'idin, saking Abi Sa'id Sa'd bin Malikin, yaiku Sa'd bin Malik bin Sinan, yaiku bin Sinan al-Khazraji kang bangsa Khazraj. Radhiya muga-muga ridhoni sapa Allah Gusti Allah manhu saking Abi Sa'id. Anna Rasulullah sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Rasulullah, la dororo wala diroro. La dororo ora ana bahaya iku maujud, wala diroro lan ora ana bahayani iku maujud. Utawi hadis iku hadisun hadis hasanun kang bagus. Rawahu riwayataken ing hadis sapa Ibnu Majah wa Daruqutni lan Daruqutni wa ghairuhum lan sa'liyani Ibnu Majah lan Daruqutni musnadan hali rupa musnad. Wa rawahu lan riwayataken ing hadis sapa Malikun Imam Malik fil Muwatta'i dalam kitab Muwatta ngan Amr bin Yahya saking Amr bin Yahya ngan abihi saking bapake Yahya nganin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mursalan hali rupa hadis mursal. Fa'as koto mongko gugurake sapa Imam Malik Aba Sa'idin ing Abu Sa'id. Walahu lan iku tetep kadhe hadis turukun utai pira-pira dalan. Yukawi kang wataken apa ba'duha setengah turuk ba'don ing setengah kang liya. Hadis yang ke-32 ini menjadi hadis, yaitu hadisun azim, hadis yang amat besar, hadisun syarif, hadis yang sangat mulia. Karena apa? Karena hadis ini menjelaskan tentang yang namanya bagaimana kita memanusiakan manusia. Di antara konsep memanusiakan manusia adalah la dororo wala diroro. Kita tidak boleh membahayakan untuk diri kita dan juga tidak boleh untuk membahayakan untuk orang lain. Terkait makna daripada ad-darar dan ad-dirar, ulama berbeda pendapat. Banyak pendapat ulama untuk memaknai arti ini. Yang paling unggul adalah apa itu ad-darar?
Ad-dharar adalah ayal haqqa adan biman lam yu'dhihi, yaitu orang menyakiti orang lain yang mana orang lain tersebut itu tidak menyakitinya, itu namanya dharar. Yang kedua adalah ad-dhirar. Apa itu ad-dhirar? Ayal haqqa adan biman qad adan ala wajhin ghairi masyru'in, yaitu seseorang menyakiti orang lain atas yang dilakukan orang lain kepadanya, yang tanpa melalui jalan syariat yang disyariatkan. Ini makna daripada dhirar. Dari hadis inilah kemudian kita mengenal dengan yang namanya 5 prinsip. Al-mabadi'ul khamsah, prinsip-prinsip dasar untuk manusia. Yang pertama adalah hifdzuddin. Yang kedua, hifdzun nafsi. Yang ketiga, hifdzul aqli. Yang keempat, hifdzun nasli, dan yang terakhir adalah hifdzul mal. Apa itu yang namanya hifdzuddin? Hifdzuddin itu adalah menjaga agama. Maka bagi kita sebagai seorang mukmin, bagi kita sebagai seorang muslim, haruslah selalu menjaga agama kita. Maka di dalam Islam, di dalam Al-Quran disebutkan, Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Maka Islam kita, agama kita, harus kita selalu jaga. Sering kita mendengar doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini sebagai doa selalu meminta kepada Allah agar hati kita selalu dijaga, tidak melenceng dari agama Islam. Tentu untuk menjaga agama kita yang paling utama yaitu melalui thariqatit ta'lim wa ta'allum, yaitu jalan atau jalur untuk selalu mau ngaji dan mengajari. Inilah yang paling utama untuk selalu hifdzuddin, yaitu menjaga agama kita. Yang kedua yaitu hifdzun nafsi. Apa itu hifdzun nafsi? Seorang mukmin, manusia itu dijaga jiwanya. Artinya tidak ada seorang pun diperkenankan untuk menyakiti jiwanya, baik itu menyakiti untuk diri sendiri ataupun untuk menyakiti orang lain. Dalam arti apa? Dalam arti di dalam Islam, barang siapa yang di situ berbuat jinayah, yaitu dia menyakiti orang lain, semisal memotong kakinya, memotong tangannya, memukul matanya sampai kemudian hilang, maka balasannya harus setimpal dengan apa yang dia lakukan. Begitu juga dijelaskan, barang siapa yang di situ membunuh orang mukmin, orang muslim dalam keadaan sengaja, maka balasannya adalah qisas. Tentu inilah hal-hal yang sangat-sangat dilarang di dalam Islam. Begitu juga kalau semisal di era modern seperti ini, zaman milenial, antara laki-laki dengan perempuan saling mengenal. Bila ada seorang laki-laki menyukai, mencintai seorang perempuan, ternyata perempuannya tidak mau, si perempuan itu tidak mau, dalam kutip dia menolaknya, maka bagi seorang laki-laki tersebut, satu, tidak boleh menyakiti dirinya sendiri, tidak boleh mengurung diri, tidak boleh menyakiti dirinya dengan menyayat-nyayat, apalagi sampai bunuh diri. Na'udzubillah min dzalik. Begitu juga ia tidak diperkenankan untuk menyakiti si perempuan tersebut. Karena cintanya ditolak, maka dukun pun bertindak. Ini juga tidak diperkenankan, tidak boleh di dalam Islam.
Di dalam Islam juga sangatlah mengatur bagaimana keselamatan jiwa kita. Sampai diatur sedemikian rupa. Bagi seorang yang di situ dalam keadaan sakit, dalam keadaan bepergian, maka diperkenankan baginya untuk tidak puasa. Inilah bagaimana cara Islam untuk menjaga jiwa seorang muslim tersebut. Yang ketiga yaitu wahifdzul akli. Artinya hifdzul akli, menjaga akal kita, menjaga kewarasan akal kita, otak kita. Karena kewarasan akal kita itu menjadi hal yang wajib kita jaga. Orang yang enggak waras maka tidak ada taklif baginya. Maka di dalam Islam diaturlah bagaimana cara menjaga akal kita. Diharamkan di dalam Islam untuk meminum minuman yang memabukkan, khamr, konsumsi narkotika, dan hal-hal yang memperburuk akal kita seperti pornografi dan lain sebagainya. Maka ini perlu kita jaga akal kita. Akal kita harus selalu jaga bagaimana agar akal kita tidak rusak. Termasuk menjaga kewarasan akal kita yaitu melalui jalur ngaji dengan guru-guru yang jelas. Karena kerusakan yang ada di dunia ini hanya ada dua hal, penyebabnya paling banyak hanya dua. Yaitu kalau enggak salahnya paham berarti pahamnya salah, itu saja. Yang keempat yaitu hifdzun nasli, menjaga keturunan. Bagi setiap insan dijaga keturunannya. Maka Islam mengatur bagaimana cara menjaga keturunannya agar dia tidak seperti hanya makhluk lain seperti hewan. Di dalam Islam disyariatkan yang namanya nikah. Bagaimana seorang laki-laki dia akan mendapatkan keturunan, maka dia tidak semena-mena terhadap wanita siapapun tanpa melalui jalur akad pernikahan. Tentu untuk menjaga inilah diharamkan di dalam Islam yaitu perzinaan. Wala taqrabuz zina. Jangan sekali-kali kita mendekati zina. Karena apa? Itu sangat buruk. Maka nikahlah. Apalagi yang muda-muda, nikahlah. Wa man rahiba an nikahu sunnati. Wa man rahiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa membenci nikah, maka bukan termasuk umatku. Yang terakhir yaitu yang kelima, hifdzul mal. Apa hifdzul mal? Menjaga harta. Artinya harta seorang muslim itu dijaga. Bagaimana dijaganya? Satu, ketika seseorang yang di situ diberikan oleh Allah berupa rizki yang berlimpah, maka dijagalah dengan yang namanya zakat. Wajib baginya yaitu zakat kalau sudah memenuhi syaratnya. Bagaimana kita menjaga harta kita, yaitu dengan cara sedekah. Dengan sedekah maka semakin banyak harta kita. Bagaimana harta kita itu dijaga, yaitu maka diharamkanlah yaitu mencuri, menyambut, merampok, merompak dan lain sebagainya. Itulah manusia, itulah seorang muslim dijaga 5 perkara tersebut. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.